kembali lagi di podcast Berkelana dalam Kisah. Di episode kali ini aku akan membahas tentang self-concept yang bisa kamu sebut juga sebagai konsep diri. Sebelum kita mengupas lebih lanjut, aku mau kasih tahu sedikit gambaran definisi mengenai konsep diri. Yang aku tahu, konsep diri adalah gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya secara keseluruhan yang dibentuk melalui pengalaman-pengalaman dan diperoleh dari interaksi lingkungan. Simpelnya gini, pernah gak sih kamu bertanya-tanya sama diri kamu sendiri, kayak, aku itu siapa ya? Aku itu gimana sih orangnya? Apa sih yang aku inginkan? Apa sih yang aku harapkan dari diri aku sendiri? Pasti pernah deh, pertanyaan itu terlintas di benak kita semua. Entah itu pada saat memasuki fase remaja, bahkan sampai dewasa. Saat ini aku lagi berada di titik itu. Kayak aku sulit mengerti diriku sendiri. Sulit memahami apa yang aku inginkan. Pokoknya sulit deh buat mendefinisikan diri sendiri. Mungkin kamu yang lagi ngedengerin podcast ini juga lagi ngalamin hal yang sama kayak aku sebutin tadi. Atau mungkin kamu salah satunya. Di fase remaja ini emang wajar banget kok buat kita semua itu sulit mendefinisikan diri sendiri. Ya karena di masa remaja ini kita lagi bingung banget mencari jati diri yang sebenarnya. Siapakah diri kita? Apa tujuan kita ke depannya? Dan bagaimana prinsip hidup kita. Terus juga masih banyak beberapa kasus yang di usianya yang sudah dewasa tapi belum bisa mendapatkan dan menemukan jati diri yang sebenarnya. Oke, bahas masalah konsep diri. Konsep diri itu yang aku ketahui dia seiring berjalannya waktu akan mengalami perubahan. Jadi konsep diri ini gak stuck di situ aja. Biasanya ngalamin perubahannya itu karena adanya interaksi lingkungan. Karena lingkungan sosial itu pengaruhnya besar banget untuk persepsi tentang diri kita. Jadinya pandangan setiap orang mengenai konsep dirinya pasti akan beda-beda, itu pasti. Dan gak akan sama. Karena setiap orang itu mampu menilai dirinya sendiri di luar dari apa yang difikirkan orang lain. Terus juga kalau secara umum, ini yang aku pernah baca di buku psikologi ya. Konsep diri itu ada yang positif dan ada yang negatif. Jadi kalau kamu juga pernah dengar atau kamu suka baca-baca buku psikologi yang mengatakan bahwa konsep diri itu positif dan negatif, itu benar. Jadi kita bahas satu-satu ya. Konsep diri positif. Konsep diri positif itu dimana kamu menerima diri kamu sendiri dan bisa meluapkan dan menempatkan emosi kamu dengan baik. Contohnya ya, kamu bisa menyadari bahwa setiap orang itu memiliki keinginan dan pendapatnya sendiri. Biasanya individu yang kayak gini nih, itu tuh peka banget sama masalah apapun. Kayak kamu sadar kalau semua orang itu punya pendapatnya masing-masing yang gak bisa diubah dan gak bisa dipaksain. Terus punya rasa percaya diri yang tinggi, kamu mudah menyesuaikan diri pada sifat orang lain, lebih optimis, merasa yakin terhadap kemampuan diri kamu sendiri, dan kamu mampu memperbaiki aspek-aspek kepribadian yang gak disenangin orang lain. Pokoknya kamu punya banyak hal bersifat positif yang kamu tanam di konsep diri kamu. Kalau konsep diri negatif, dari nama konsepnya aja udah negatif, yang berarti menjerumus ke hal yang gak baik dong. Biasanya orang yang punya konsep ini yang gak bisa tahu dan gak mau tahu kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri. Kayak apa ya? Kayak
terlalu responsif terhadap pujian. Jadi segala sesuatu yang menyangkut si orang ini ataupun menjunjung harga dirinya itu adalah sebuah hal yang menjadikan dia itu pusat perhatian. Jadi kalau dikasih pujian, antusiasme banget. Terus juga pesimistis banget orangnya terhadap kompetisi. Jadi sebisa mungkin orang ini akan menghindari yang namanya kompetisi atau persaingan. Karena ya yang namanya pesimis ya, dia pikir kan di kompetisi itu kalau nggak menang ya kalah. Tapi karena udah keburu pesimis, jadinya yang ada di otak dia tuh ya udah kalah aja. Akhirnya dia yang menghindari sendiri yang namanya persaingan. Terus juga ada overthinking, hypersensitif, dan hiperkritis. Ini ketiga komponen ini nih yang paling relate banget sama kehidupan kita semua. Iya gak sih? Kayaknya ada aja yang salah, ada aja yang kurang. Tapi gak semua orang mengklaim dirinya itu positif terus, negatif terus. Enggak. Ya yang kayak awal aku bilang, konsep diri itu gak stuck di situ-situ aja. Bervariasi gitu, ada yang dari positif sampai ke negatif. Jadi tinggal kamu yang menentukan dan mendefinisikan diri kamu. Semua pilihan itu ada di kamu. Kalau kamu udah berhasil menemukan konsep diri kamu yang positif, itu dipertahanin. Tapi kamu jangan denial. Kamu jangan mengelak ketika sisi konsep diri negatif kamu itu hadir. Karena gak semua orang itu bisa mengatasi dirinya untuk positif terus-menerus. Nah, itu beberapa penjelasan yang aku tahu mengenai konsep diri yang dimiliki seseorang. Di sini, apapun pembahasan yang aku share, itu semua berasal dari buku-buku yang aku baca. Jadi, apa yang aku baca, apa yang aku dengar, itu sebisa mungkin akan aku share di sini. Aku juga masih belajar banget untuk bisa mengangkat topik yang menjerumus ke psikologi kayak gini. Ya emang lagi suka aja kalau ngomongin pengembangan diri. Karena emang paling relate banget di kehidupan kita, ya gak sih kalau pengembangan diri kayak gitu. Jadinya tertarik buat mencoba mengenal lebih dalam. Aku sharing apa yang aku dapat, dan kamu mendengarkan apa yang aku ketahui. Jadi, di sini kita sama-sama belajar. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin podcast ini sampai akhir. Sampai jumpa di next episode. Bye!